Kemudian Mika melihat ada sebuah klub malam yang cukup ramai dan juga bagus dari jauh. "Pak, berhenti di sana aja ya," Mika berucap sambil menunjuk ke tempat klub malam tersebut. "Baik, Mbak." Setelah itu sopir taksi tersebut pun berhenti di depan klub tersebut dan menurunkan Mika di sana. Segera Mika turun setelah membayar ongkosnya yang memang Mika lebihi karena dari tadi Pak supirnya membawa Mika berkeliling yang pastinya menghabiskan bensin. Mika segera masuk ke dalam klub tersebut. Saat masuk, Mika sudah mendengar musik yang sangat keras dan juga banyaknya pria dan wanita yang berdansa mengikuti iringan lagu. Membuat Mika sedikit pusing karena ini adalah pengalamannya pertama ke klub malam seperti ini. Karena Mika tidak pernah ke tempat seperti ini membuat dia kurang nyaman, apalagi musiknya yang bisa membuat gendang telinganya pecah. Namun dia tidak menghiraukannya dan terus menuju ke arah bartender yang menyajikan minuman. "Mau apa, cantik?" tanya bartender tersebut saat Mika baru saja duduk. "Vodka," ucap Mika. Rencananya hari ini dia ingin sekali melupakan semua kejadian tadi yang ia lihat di hotel. "Oke, cantik," ucap bartender tersebut kemudian meracik minuman tersebut untuk Mika. Sedangkan Melvin yang ingat bahwa dia ada janji dengan sahabat-sahabatnya pun segera pergi dari kantor dan menuju ke klub yang biasanya ia kunjungi dengan mereka. Saat sudah sampai, Melvin segera menuju ke ruangan VVIP yang sudah dipesan oleh Chico untuk mereka. "Hai Vin, akhirnya datang juga," sahut Chico saat melihat sahabatnya satu ini sudah sampai. "Kalian udah lama?" tanya Melvin karena melihat sahabatnya sudah menghabiskan beberapa botol. "Gara-gara nungguin lo aja nih," sahut Steven. "Sorry, gue banyak kerjaan." Melvin mencari alasan. "Iya, gue tahu Pak Bos," jawab Jeffrey. Mereka pun minum dan melanjutkan aktivitasnya. Untungnya mereka berempat sama-sama tahan minum, sehingga berapapun minuman yang mereka teguk akan seperti air bagi mereka, dan tidak membuat mereka mabuk. Tapi dalam kadar tertentu, ya jika terus minum, ya bisa mabuk juga, namun mungkin tidak. Seperti kebanyakan orang yang baru meneguk satu gelas sudah tepar. Di sisi lain, Lukas yang keluar dari hotel pun mencari Mika yang kabur. Karena melihatnya tadi namun sia-sia, dia tidak menemukan Mika di sana. Lukas pun mencari Mika ke rumahnya. Dia berpikir pasti Mika sedang berada di rumahnya. Ting tong, ting tong. Lukas mencoba menekan bel pintu rumah Mika. Siapa tahu saja Mika pulang ke rumahnya. "Iya, siapa?" sahut asisten rumah tangga tersebut sebelum membuka pintunya. "Ini Lukas B," tanya Lukas. "Oh, Den Lukas. Saya buka kan, Den?" ucap asisten rumah tangga tersebut yang sudah berada di balik pagar. "Gak usah, Bi. Saya cuma mau tanya Bi, Mikanya ada?" tanya Lukas di balik pintu gerbang. "Non, Mikanya gak pulang, Den. Katanya tadi sih mau langsung ke hotel saja biar besok tidak kesiangan." Asisten pun memberitahukan hal tersebut, membuat Lukas frustasi harus mencari Mika kemana lagi. "Ya udah kalau begitu, Bi," sahut Lukas kemudian pergi meninggalkan rumah Mika. Lukas rasanya bingung harus mencari kemana lagi, karena dia sudah mencari kemana-mana, namun tidak menemukan sang tunangan. Dia pun memutuskan untuk kembali, dan dia yakin bahwa Mika besok akan hadir, karena tidak mungkin dia akan mempermalukan keluarganya sendiri jika tidak hadir. Sedangkan orang yang sedang dicari oleh Lukas yaitu Mika, sekarang baru saja minum seseruput minuman yang ia pesan. "Kiak, wah rasanya tidak enak sekali," ujar Mika yang baru saja merasakan minuman aneh tersebut. "Kan tadi bilangnya minuman vodka." "Ya, ini vodka dengan kandungan alkohol yang cukup tinggi," bartender tersebut menjawab. "Oh," Mika hanya menjawab dengan "oh" saja karena dia kurang tahu dengan kandungan dalam minuman dan juga dia tidak bisa minum terlalu banyak. "BTW Nona cantik, aku tidak pernah melihatmu di sini?" tanya bartender tersebut. Karena biasanya jika pelanggannya dia akan mengingatnya, namun dia sama sekali tidak tahu tentang wanita di depannya tersebut. "Iya, karena aku pertama kali ke sini," Mika menjawab dengan spontan. Dia sudah merasa kepalanya sangat pusing, namun dia masih sadar. Dasarannya Mika memang tak jago minum, baru menghabiskan satu gelas saja sudah akan tepar seperti ini. "Kenapa kau ke sini?"
Tanya bartender tersebut, karena biasanya orang yang jarang ke klub, tetapi tiba-tiba ke klub pasti ada masalah. Aku baru saja dikhianati oleh tunanganku, dan besok adalah hari pernikahanku. Tetapi aku tadi melihat tunanganku malah sedang beradegan menjijikan dengan temanku sendiri. Sahut Mika dengan sedih, dia juga menangis dan sedikit mabuk. Wah, kasihan sekali kamu, ucap bartender tersebut. Iya, aku memang sangat kasihan, jawab Mika menyetujuinya. Bagaimana kalau kau mencari saja salah satu lelaki di sini yang mungkin bisa membuatmu menghilangkan rasa sakitmu karena kekasihmu itu, ucap bartender tersebut. Setelah sekian lama Mika memikirkan ucapan sang bartender, dia pun mulai berpendapat bahwa sarannya tidak terlalu buruk. Boleh juga tuh, sahut Mika. Iya, betul. Kalau begitu nanti saat aku keluar dari sini, siapapun orang yang aku temui, maka langsung akan aku ajak menikah, sahut Mika dengan keras karena dia sudah mabuk. Apa? Langsung menikah? Ucap bartender yang syok karena keputusan pelanggannya tersebut. Ya sudah, terserah kamu saja, ucap bartender tersebut, padahal dia menyarankan untuk one night, tapi ternyata malah langsung menikah. Mika kemudian memesan kembali minuman tersebut hingga ia sedikit sempoyongan karena sudah sangat terpengaruh oleh alkohol. Setelah selesai minum, Mika pun pergi keluar dari klub tersebut dan segera menjalankan misinya untuk mencari suami. Saat dia baru saja keluar, dia sudah melihat seorang laki-laki yang mendekatinya dengan gagahnya. Namun Mika tidak terlalu fokus dengan lelaki tersebut karena dia sudah mulai mabuk. Dia segera mencegat lelaki tersebut dan menanyakan penawaran yang ia berikan. Apakah kau mencari istri? Tanya Mika secara frontal. Maukah kau menikah denganku? Tanya Mika lagi dengan sempoyongan. Aku sedang mencari suami. Aku baru saja dikhianati oleh tunanganku. Dia bermain api di belakangku dengan sahabatku, ucap Mika sebelum dia benar-benar pingsan. Sedangkan Melvin saat dia sedang asik dengan sahabatnya, tiba-tiba sang mami meneleponnya. Dia pun memilih untuk menelepon di luar karena suara bising yang terdengar jika di dalam. Maminya memberitahukan kepada sang anak bahwa kakaknya tadi masuk rumah sakit karena terpeleset di kamar mandi. Tetapi untungnya tidak ada masalah dengan janinnya. Setelah itu Melvin pun segera menuju kembali ke dalam. Namun saat dia akan kembali, ada seorang wanita yang mencegatnya dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat aneh. Bagaimana bisa cewek tersebut mengajaknya menikah, padahal dia belum bertemu? Namun setelah diperhatikan, dia merasa tidak asing dengan wajah tersebut. Tetapi di mana? Saat sedang berpikir, tiba-tiba wanita tersebut pingsan dan segera Melvin menangkapnya agar tidak jatuh ke lantai. Merepotkan sekali, gerutu Melvin, tetapi masih ia tolong. Yap, siapa lagi kalau bukan Mika? Melvin pun membawa Mika ke salah satu apartemen mewahnya. Saat dalam perjalanan, Melvin pun tersadar bahwa wanita tersebut adalah wanita yang telah menabraknya di kafe tadi siang. Kemudian setelah itu Melvin pun melihat tas dan dompet milik Mika dan segera menyuruh Angga untuk mencari biodata Mika sesuai dengan kartu identitas yang ia kirim. Saat sudah sampai, Melvin segera menggendong Mika menuju ke apartemennya dan membaringkannya. Melvin sudah memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya bahwa dia ada urusan mendadak sehingga tidak bisa berkumpul dengan mereka lama, dan mereka pun mengerti. Saat sudah menurunkan Mika, Melvin pun mengamati wajah Mika yang tertidur dengan polos, juga sangat natural dan cantik tanpa makeup yang berlebih. Tak lama kemudian HP-nya berbunyi dan menampakkan Angga yang mengirimkan email tentang biodata Mika kepadanya. Akan menikah besok di Wijaya Grand Hotel, tutur Melvin kepada dirinya sendiri saat melihat biodata tersebut. Sangat menarik buat Melvin biodata Mika, dia menjadi tertarik dengannya. Bagaimana bisa besok dia akan menikah, tetapi malam sebelumnya dia melihat sang tunangan harus berduaan dengan sahabatnya sendiri. Saat Melvin melihatnya, ternyata tunangan Mika adalah Lukas, anak dari pemilik Andala Group, dan melihat bahwa Mika ternyata anak dari pemilik Inters Company yang juga akan menjadi ahli waris yang sah dari sang ibu yang sudah meninggal, dan ayahnya sudah menikah dengan wanita lain, dan sekarang Mika dijadikan layaknya pembantu di rumahnya sendiri. Kalau kalian bagaimana Angga bisa mendapatkan banyak informasi, itu ialah karena koneksi mereka dan juga para detektif yang sudah dibayar banyak oleh keluarga Wijaya untuk menyelesaikan segala urusan. Saat Melvin membaca biodata tersebut, terlihat wajah kasihan darinya dan tak percaya bahwa wanita tersebut sangat kuat.
Entah berapa lama Mika memejamkan mata, namun saat ia sadar dia sudah berada di tempat asing yang sangat tidak familiar di matanya, dia pun mulai takut dan seketika melihat bajunya yang untungnya masih utuh. Dia pun mengingat kejadian kemarin yang membuat dia seperti ini. Dia ingat bahwa dia sedang berbicara dengan seorang lelaki dan mengajaknya menikah, kemudian dia tidak tahu apa-apa lagi. Saat sedang melamun dan memikirkan kejadian kemarin, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dan menampakkan ciptaan Tuhan yang sangat sempurna. "Sudah puas menatapnya?" tanya Melvin saat melihat Mika sudah bangun dan melihatnya secara intens. Mika pun dibuat kaget dan segera memalingkan wajahnya agar tidak ketahuan dia sebenarnya sedang gugup. "Siapa kamu?" tanya Mika dengan nada penasaran. Dia takut jika dia akan diapa-apain oleh pria yang tidak ia kenal. "Aku Melvin, pria yang kamu ajak untuk menikah kemarin." Melvin berucap dengan santainya. Dia sudah menggunakan baju santai dan duduk di sofa berhadapan dengan Mika. "Apa aku berbicara begitu?" tepis Mika tidak mengiyakan. "Iya, jadi bagaimana, apakah kamu mau?" tanya Mika dengan spontan. Dia rasa sudah tidak punya rasa malu saat terakhir kali dia mengungkapkan ingin menikahi pria kemarin. "Apakah masih berlaku?" tanya Melvin.